Oke, selamat pagi. Welcome to my channel. Pagi ini saya akan membahas mengenai aglonema Sukson jaipong ya. Jadi Sukson aglonema ini kan ada beberapa macam ya. Jadi Sukson jaipong ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mengenai anak samping dan tanam bonggol ya. Jadi bisa dilihat ini ada dua. Nah, ini yang anak samping ya. Anak samping ini, aglonema anak samping ini dia adalah aglonema yang cepat sekali besar ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, seperti gini. Ini dia anak samping. Aglonema anak samping ini dia cepat sekali gede. Jadi banyak orang tuh yang memelihara aglonema itu mereka suka yang anak samping. Jadi anak samping ini dia daunnya lebar, terus tanamannya juga cepat besar kondisinya. Tetapi untuk suksom jaipong ini dia agak lambat beranak ya, jadi dia agak lebih sulit. Nah, ini yang anak samping. Ini adalah aglonema suksom jaipong yang anak samping. Nah, ini adalah aglonema suksom jaipong yang dengan cacah bonggol. Jadi mereka motong batangnya. Jadi aglonema itu kan begini ya, ruasnya itu kan seperti gini. Jadi mereka akan potong batangnya. Jadi potong batangnya seperti ini, dipotong di sini. Jadi jangan dipotong di pas di ini ya, di pas di ruasnya ini, tetapi di bagian bawahnya gini. Tujuannya apa? Kalau kita potong di sini aman. Jadi di ruas ini kan biasanya kan akarnya akan tumbuh di sini dan juga ada mata tunasnya di situ. Nah, jadi mereka untuk perbanyakan itu mereka tanam bonggol dengan cara motong. Ada yang kalau para ahli itu dia satu ruas ya, tapi saya sendiri itu biasanya 3 ruas ya. Saya belum terlalu berani untuk motong satu ruas, karena kalau misalnya ada masalah di satu ruas kan saya sudah tidak punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan aglonema yang bisa berkembang. Jadi saya ambil untuk 3 ruas supaya kalau misalnya ruas pertama ada masalah, ruas kedua misalnya ada masalah, masih bisa juga ruas ketiga. Jadi saya hanya cari untuk safety-nya aja, untuk keamanannya. Nah, seperti itu yang saya saya jelasin. Tapi kebanyakan orang itu mereka lebih suka dengan anak samping, aglonema anak samping seperti ini. Jadi mereka memilih aglonema anak samping dengan tujuan supaya aglonema itu cepat besar ya. Jadi bisa dibandingkan ya. Ini saya beli pada waktu itu sekitar kurang lebih 6 daun ya. Jadi saya rawat, akhirnya dia kan membesar ya. Tapi memang harus diakui bahwa aglonema yang anak samping itu daunnya bisa dilihat ya, daunnya itu sampai segede ini ya. Bisa kalian lihat, ini yang anak samping ya. Jadi ini saya ukur, ini sudah 5 jari ya, sorry ya. Ini daunnya sudah 5 jari. Sedangkan yang di sini yang dari bonggol ini daunnya 4 jari ya. Jadi memang harus diakui bahwa aglonema yang anak samping, ada beberapa teman yang datang mengunjungi saya, mereka sangat senang sekali yang dengan anak samping. Mereka ngomong ya, anak samping memang daunnya juga 2 kali lipat besarnya ya. Ini dengan perawatan yang sama. Jadi saya jelasin bahwa aglonema yang ada di tempat saya ini, saya setiap pagi itu melakukan hal-hal seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat, saya akan lakukan ini juga. Saya akan semprot aglonema mengelilingi potnya ini. Jadi ini semua saya pakai adalah pot 12 ya. Dan metan yang saya pakai adalah metan dari DFF Nursery. Ini metan yang saya pakai di aglonema ini sudah berumur 3 bulan. Jadi nanti tanggal 21 April saya akan repoting lagi ya. Jadi saya akan repoting secara keseluruhan. Semua aglonema saya itu 4 bulan sekali saya akan ganti media tanam. Tolong jangan kalian lupa, ini kan pada waktu musim hujan seperti begini, kalau ada daun tuanya yang kuning terus lepas ya. Jadi biasanya kan daun tua kuning kan kita akan potong ya. Itu kalau ada daun tuanya, batang daunnya itu yang nempel di
di pohonnya ini, kalian tuh tolong bersihkan. Jadi tolong diperhatikan, tolong dibersihkan, karena pada waktu musim hujan itu jamur tuh bisa ada di mana-mana, dan itu sering sekali terjadi, sehingga beberapa teman itu yang kasih informasi bahwa mereka punya aglonema itu mengalami lonyot batang. Jadi di batangnya itu patah pinggang ya, istilahnya itu patah pinggang ya. Jadi tolong diperhatikan banget, harus diperhatikan, dilihat seperti gini ya. Jadi ini setiap pagi saya lakukan seperti gini. Ini saya kelilingi sebanyak 6 kali ya. Saya juga lakukan celup-celup seperti ini sebanyak 6 kali juga. Ini saya pakai metanya DFF ya, DFF mixer. Jadi bisa kalian lihat metanya sangat poros sekali. Ya. Biasa saya juga memakai D1, jadi ini untuk airnya setengah liter D1. Saya akan memakai D1 nya nih 3/4 dari tutup botol luar ya, bukan tutup botol dalam ya. Ini D1 dari tutup botol luar saya pakai dengan air setengah liter, saya pakai 3/4 nya dari D1 tutup botol luar. Saya pernah bilang bahwa saya tuh pemakaian B1 saya tuh termasuk boros ya, karena saya merawat aglonema itu untuk B1 tuh sering sekali saya pakai dibandingkan saya merawat, mungkin pada waktu lalu kan saya juga sudah merawat anggrek ya, tapi kalau untuk aglonema saya sering sekali memakai B1. Nah seperti gini, ini rutin saya lakukan ya. Saya semprot di bawah di bawah dari daun ini, saya semprot seperti gini. Kenapa disemprot di bawah daun? Ini karena stomata daun itu berada di bawah. Jadi saya semprot begini supaya bisa lebih efektif ya. Jadi ini saya melakukan rutin setiap pagi. Setelah saya semprot, saya akan taruh di atas tataan. Jadi aglonema ini untuk aglonema subsom ini saya pakai tataan. Tapi yang aglonema yang blue tricolor, ada beberapa aglonema yang lain saya itu tidak memakai tataan ya. Tapi kalau untuk aglonema ini subsom ini saya pakai tataan. Sama juga saya semprot juga di bawah daunnya. Jadi untuk aglonema subsom ini kan
dia punya performa, jadi warnanya kan cantik sekali ya. Jadi bisa kalian lihat warnanya tuh dominan warna merah ya. Warna merah, hijaunya juga ada, tapi hijaunya tidak terlalu banyak, tapi dia lebih dominan warna merah. Nah, untuk aglonema suxon ini saya tidak menganjurkan untuk para pemula memelihara aglonema suxon, karena aglonema suxon ini kelihatannya tuh kan akarnya tuh sebenarnya kan akarnya tuh termasuk akar yang gede ya, tetapi perawatannya tuh tidak segampang seperti red legacy maupun Tricolor ya. Jadi yang saya punya itu mereka ini adalah aglonema yang suxon, ini aglonema yang bagus, tapi aglonema yang perawatannya harus lebih hati-hati. Tapi saya sejauh yang saya rawat selama ini baik-baik saja ya. Tetapi saya pernah kehilangan 2 pot aglonema suxon ini pada waktu awal-awal. Jadi pada waktu awal-awal saya memelihara, saya kan biasa itu kan memelihara aglonema itu kan aglonema romosan. Waktu saya pindah ke koleksi itu saya beli suxon ini 2. Jadi satunya tangkai pendek, satunya tangkai panjang ya. Dua-dua itu akhirnya mati karena saya tidak terlalu concern juga merawat, karena bagi saya pada waktu itu sebagai pemula. Nah, sejak itu saya pelajari banget aglonema suxon ini, bagaimana merawatnya, bagaimana memelihara ini. Jadi saya ini rutin aglonema yang koleksi maupun semi koleksi ini, saya itu melakukan semprot anti hama itu 1 minggu tuh 2 kali, itu hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan hari Minggu itu saya akan memberikan pupuk ganda silde. Tetapi rutin hari-harian yang biasa itu saya akan semprot dengan B1. Jadi pada waktu saya semprot pupuk ganda silde itu saya enggak kasih vitamin B1, tapi pada waktu saya kasih antrakol. Jadi ini ada 4 merek yang saya pakai ya, tapi terserah kalian mungkin bisa pakai antrakol, bisa pakai nordok, ada yang lain-lainnya juga bisa kalian pakai ya. Itu saya kalau pada waktu semprot anti hama itu saya kasih B1 dulu, setelah B1 baru saya semprot dengan anti hama. Jadi itu yang saya sering bilang bahwa saya memakai B1 itu sangat boros sekali, karena hampir setiap hari kalau saya merawat aglonema itu saya akan memakai B1. Di hari-hari biasa pun saya akan memakai B1. Nah, ini bisa kalian lihat ya, cakepnya luar biasa kalau untuk anak samping. Jadi untuk para pemula, yang kalian permulaan, jangan dulu membeli suxon, tetapi setelah kalian merawat aglonema seperti yang lain ya, Mahaseti atau yang lain-lain gitu ya. Jadi yang saya ajukan itu ada red legacy. Jadi serinya legacy itu kan ada legacy hijau, green ya, green legacy, white legacy sama red legacy. Kebetulan saya punya itu yang red legacy. Jadi saya menganjurkan para pemula untuk merawat aglonema yang semi koleksi yang kuat dulu. Nanti setelah itu kalian sudah tahu bagaimana mengatasinya kalau pada waktu aglonema itu kena jamur, terus juga aglonema itu daunnya kering kuning seperti gitu. Kalau kalian sudah bisa mengatasi aglonema itu, baru kalian pindah ke suxon. Ada suxon kultur, ada suxon jaipong, ada suxon lilin, macam-macam ya. Jadi suxon itu banyak sekali macamnya, tetapi kebetulan saya ini memelihara suxon jaipong karena dia ada merahnya dominan, di samping warna merahnya cerah sekali, merahnya dominan, dan juga dia ada sedikit hijau tapi tidak banyak ya. Dan pengalaman saya untuk suxon ini, dia sulit sekali beranak. Jadi saya akan cangkok, dan mungkin setelah saya cangkok saya akan culik induk ya. Jadi untuk suxon ini itu yang saya jelasin untuk kalian para pemula. Dan juga untuk suxon ini saya menganjurkan juga kalian memakai tataan ya. Jadi kalian nanti pakai tataan seperti ini, kalian tidak usah khawatir kalau tataan ini akan bikin lonyot, karena saya sudah punya pengalaman bahwa saya itu setiap hari aglonema ini saya basahkan, terus saya siram ya. Jadi saya semprot pagi itu saya semprot, saya
apa kabutkan, jadi seperti begini ya, saya semprot seperti ini. Nah seperti gini ya, jadi nah, itu setiap pagi saya lakukan seperti gitu, dan pagi dan sore. Orang-orang kan bicara bahwa banyak aglonema itu mereka yang masih berpikir bahwa aglonema itu adalah tanaman yang takut air. Tapi saya punya pengalaman bahwa itu tidak benar, karena saya tahu bahwa aglonema itu berasal dari, ini kan berhasil persilangan dari Rotundum Aceh, dan Rotundum Aceh itu hidupnya bukan di tempat yang kering, tapi dia itu berada di lembah. Di sana itu banyak media tanah dari dia hidup di antara dari apa daun-daun yang tua yang rontok, dan juga yang jadi daun-daun yang tua dan rontok itu, tanaman itu Rotundum Aceh itu dia hidup di situ. Sehingga ada yang berpendapat sampai saat ini itu masih banyak yang berpendapat bahwa aglonema itu adalah tanaman yang takut dengan air. Itu sebenarnya pendapat yang nggak benar, karena saya merawat aglonema saya hampir semua tuh saya memakai tataan. Ada beberapa yang saya tidak memakai tataan, tetapi saya tidak memakai tataan itu hanya eksperimen aja. Nah, untuk kali ini saya membahas mengenai metan juga ya. Jadi saya minta untuk kalian jangan sekali-sekali memakai metan dicampur dengan tanah untuk koleksi dan semi koleksi ya. Tapi kalau romosan terserah kalian. Tapi saya sendiri punya pengalaman bahwa aglonema semi koleksi ataupun koleksi itu media tanamnya harus betul-betul poros, sedangkan tanah itu membuat airnya itu tidak bisa lewat dengan baik. Tetapi kalau kalian mau memakai yang romosan terserah kalian, tapi saya pun romosan saya juga memakai media tanam yang saya beli dari Trubus ya. Jadi itu saya lihat juga dia ada memakai sekam bakar dan juga sedikit pakis ya. Jadi begitu yang saya jelasin. Nanti untuk berikutnya saya juga akan membahas mengenai bonggol ya, yang saya tanam bonggol. Saya pakai dari kokopitnya dari Om Sini Aglo, dan itu sangat bagus sekali ya untuk tanam bonggol. Jadi saya juga punya beberapa eksperimen mengenai tanam bonggol. Begitu dulu dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.